Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sandrina Evanalia. Kita update lagi ya setelah udah lama gue nggak bikin konten untuk MotoGP-nya. Kali ini gue akan update ya sejumlah hal. Yang pertama itu ada launching terbaru dari livery Ducati ya, jadwalnya seperti apa. Kemudian juga akan kita ulik sedikit soal KTM yang ini udah ngetes langsung untuk mesin 850 cc untuk MotoGP 2027 dan juga ada cerita sedikit update soal Marc Marquez. Oke, langsung aja yang pertama ini ada Ducati ya. Ducati ini menjadi tim pabrikan pertama yang mengumumkan untuk melaunching livery terbaru mereka pada MotoGP 2026 ya. Jadi nanti Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini akan memamerkan, mengunveil gitu ya, livery terbaru mereka untuk MotoGP 2026 tepatnya pada tanggal 19 Januari 2026 di Madonna di Campidoglio. Ini acaranya dan juga tempatnya ataupun lokasinya sama seperti tahun 2025 lalu ya, dimana ini eventnya ketika mereka akan melaunching itu di Campioni in Pista di Italia. Jadi kayak memang itu pegunungan gitu ya, terus udah gitu banyak saljunya dan mereka akan mengisi waktunya itu ya selain dari launching livery terbaru mereka, mereka juga akan kayak apa ya ada kegiatan-kegiatan yang memang seru gitu, kayak misalkan ski bareng dan lain-lainnya. Sementara untuk tim Gresini ya, ada Gresini Racing Team, yaitu pembalapnya ada Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Ini mereka juga akan launching livery terbaru mereka ya untuk MotoGP 2026. Launchingnya pada tanggal 31 Januari 2026 nanti. Dan kalau misalkan tadi Ducati lebih memilih kepada Italia gitu ya, karena memang eh, motor Italia gitu dan juga nampaknya itu harus kayak di Italia juga gitu. Tapi kalau untuk Gresini Racing Team ini mereka memilih untuk launchingnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ini juga waktunya gitu ya, atau tanggalnya sebelum dari tanggal Sepang Test. Jadi mungkin kayaknya sekalian ya ketika para pembalap dan juga tim untuk mempersiapkan untuk Sepang Test, dia akan launching terlebih dahulu livery mereka pada 31 Januari 2026 dan Sepang Test ini kan memang di tanggal 3 sampai dengan 5 Februari. Nah, ini menarik ya karena kita nggak tahu seperti apa nanti livery terbaru mereka. Kalau dari tahun 2025 atau 2024 ke 2025 waktu itu nggak ada yang perubahan radikal gitu ya, perubahan total dari motor mereka gitu. Tapi kita lihat aja khususnya untuk Ducati Lenovo apakah nanti ada perubahan warna gitu ya. Kalau warna kemarin kan di 2024 ke 2025 mungkin agak warnanya dari yang warna merah cabe gitu ya. Kalau di 2025 ini kan agak gelap gitu kayak ada merah-merah marunnya gitu. Nah, tapi nanti kita lihat aja deh. Ya memang kayaknya kita nggak sabaran juga ya untuk bisa melihat bagaimana sih livery terbaru mereka gitu. Apakah benar-benar akan beda total atau sama aja? Sementara untuk tim-tim lainnya ini belum ada update-nya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada update-nya lagi, tanggal-tanggal berapa mereka akan launching, gue tetap bikinin kontennya. Lanjut ya, ini yang terbaru ya KTM ini menjadi pabrikan pertama yang mencoba mesin untuk MotoGP 2027 yaitu mesin 850 cc. Dan kemarin ini udah dites sama mereka khususnya dari pembalap tesnya yaitu Paul Espargaro ya yang tes gitu di Jerez. Dan seperti yang kita tahu bahwa di regulasinya MotoGP gitu di tahun 2027 tentunya mesinnya ini berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc, kemudian juga ada ride height device ini juga udah dilarang jadi nggak dipakai lagi sama aerodinamisnya itu juga atau aerodinamikanya itu juga dibatasi gitu. Nah inilah yang kemudian akan dicoba gitu ya sama KTM dan juga pabrik-pabrikan lainnya. Tapi khusus untuk KTM ini waktu kemarin ya di tanggal 5 Desember ya atau sekitar 4 sampai dengan 5 Desember ini KTM udah langsung mencoba dari prototipe mereka dari mesin 850 cc. Nah, waktu kemarin itu memang Paul Espargaro ya yang akhirnya mencoba untuk 850 cc ini. Ketika apa namanya KTM juga udah ngepost ya video dari Paul Espargaro ini mencoba untuk mengendarai dari KTM 850 cc. Kita dengerin dulu nih suaranya.
Nah, itu ya suaranya dari 850 cc-nya mesinnya KTM gitu. Nah, sementara untuk Paul Espargaro ini memang udah berkomentar ya di Instagramnya. Dan dia bilang dengerin aja deh suara dari 850 cc KTM gitu. Dan masa depan ini baru aja dimulai. Dan mesin 850 cc ini menurut dari Espargaro gitu ya, Paul Espargaro ini benar-benar hidup dan siap untuk balapan di tahun 2027 nanti. Waktu kemarin di tes HRS kemarin di private test gitu ya untuk Paul Espargaro sendiri emang nggak diketahui ya berapa lap gitu yang tercipta oleh Paul Espargaro gitu ataupun yang dijalani sama Paul Espargaro pakai 850 cc itu dan spesifikasi apa aja yang digunain sama Paul Espargaro. Tapi memang tim-tim pabrikan MotoGP ya termasuk dengan KTM ini juga belum memiliki sasis 2027 yang siap untuk digunakan di track mereka. Dan karena ini juga mereka baru menyelesaikan uji coba kedua ya untuk ban Pirelli yang baru akan digunakan untuk siklus aturan baru. Karena kan memang di tahun 2027 nanti ini juga akan ada perubahan ban, penggunaan bannya yaitu ban Michelin ke ban Pirelli. Nah, memang yang diketahui bahwa KTM itu memang waktu kemarin tesnya nggak ada right head device-nya karena memang untuk apa digunain kan karena memang di 850 cc-nya udah di ban gitu ya udah nggak boleh dipakai lagi jadi memang nggak dipakai gitu untuk right head device-nya. Nah, waktu kemarin ini memang sebelumnya para pabrikan motor MotoGP gitu ya belum bisa untuk mencoba prototipe mereka dan masih dilarang untuk pengujian 850 cc sampai dengan tanggal 17 November 2025. Makanya akhirnya setelah 17 November dan di awal-awal Desember ini tim-tim pabrikan ya udah mulai gitu untuk mulai mencari-cari dan juga mulai mencari jadwal untuk pengetesan motor 850 cc dan termasuk dari KTM ini yang memang udah langsung ngetes motor mereka. Waktu kemarin kan gue sempat bilang ya, ataupun ngejelasin kalau Ducati itu bakalan juga untuk ngetes prototipe dari motor mereka GP27 tuh di April di tanggal April ya, di bulan April 2026 gitu. Di awal-awal nanti pengembangannya akan dilakukan sama Michael Piro dulu, baru nanti setelah ada uji tes ya, 3 kali uji tes dari Nicolo Bulega dan ini baru akan full gitu dipegang seluruhnya sama Nicolo Bulega terkait dengan pengembangan dari GP 2027. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan dari KTM, kemudian juga Ducati, sampai pabrikan-pabrikan lainnya ya, yang bagaimana nanti motor mereka gitu untuk 850 cc. Oke, lanjut ya. Ini gue pengen cerita sedikit soal Fabio Quartararo dan juga Yamaha. Karena kan memang kita tahu ya, Fabio Quartararo ini memang jadi salah satu pembalap Yamaha yang paling pesimis gitu untuk bisa pakai Yamaha V4. Karena menurut dari apa ya Fabio Quartararo performanya Yamaha V4 tuh belum oke banget gitu. Jadi waktu kemarin di Valencia Test kemarin juga Fabio Quartararo ini setelah menggunakan Yamaha V4 dia mau belum banyak berkomentar ya soal Yamaha V4 ini. Dia bilang terlalu dini untuk misalkan berkomentar apakah V4 itu oke banget atau V4 itu jelek banget gitu. Dan dia juga masih menunggu ya tes dari Sepang tes nantinya. Bahkan Fabio Quartararo ini juga udah mewanti-wanti ya, alias mengultimatum Yamaha lah ya. Ini ayo dong cepetan Yamaha V4-nya dibagusin lagi dan harus dikonfirm bahwa Yamaha V4 itu oke dan juga kompetitif gitu. Ini pun juga nantinya akan yang bisa meyakinkan Fabio Quartararo untuk dia menandatangani kontrak perpanjangan kontrak sampai 2027. Jadi memang Fabio Quartararo juga masih nunggu nih ya bagaimana performanya Yamaha V4. Sementara itu keluhan-keluhan dari Fabio Quartararo ini direspons oleh petinggi Yamaha ataupun bosnya Yamaha yaitu Paulo Fabrizio yang bilang dia paham banget bahwa memang ada kefrustasian dari Fabio Quartararo soal Yamaha V4 gitu ya karena kan sejak kemarin, sejak dites dari Misano, kemudian juga di Valencia tes, ini Yamaha V4 belum menunjukkan hasil yang bagus banget gitu ya, karena memang ada pembatasan dari power V4-nya gitu. Tapi menurut dari Paolo Pavizio gitu ya, semuanya baik dari pihak Yamaha, dirinya, kemudian juga Fabio Quartararo, ini seharusnya itu semuanya bisa profesional. Dan Yamaha tentunya berada di pihak yang sama dengan Fabio Quartararo dan pengen Yamaha V4 itu juga kompetitif nantinya. Tapi kalau katanya Pavizio ini
kalau misalkan Fabio Quartararo tuh banyak banget komplainnya gitu ya, dan juga berkomentar protes terus gitu di depan publik, itu sama aja sih nggak ngebantu untuk komitmen dari Yamaha. Karena memang Yamaha ini sudah menentukan gitu untuk di tahun 2026 dia bakalan pakai Yamaha V4, udah nggak pakai inline 4 lagi. Tapi ya semoga aja nanti di Sepang Test ya kita akan lihat bagaimana update-nya, perkembangan dan juga performanya Yamaha V4 tuh kayak gimana. Semoga Fabio Quartararo dan juga para pembalap lainnya kayak Toprak Razak Kyoto nanti ya yang pakai Yamaha V4 dan juga Jack Miller, Alex Rins itu bakal kompetitif di tahun 2026. Oke, sekarang kita update yang ditunggu-tunggu. Ini ada update kabar dari Marc Marquez. Ya, Marc Marquez di tanggal 5 Desember kemarin ini lagi liburan ya sama Gemma Pinto di Jenewa, Swiss. Dan juga ini foto-fotonya mereka gitu. Dan memang agak butuh juga ya healing gitu untuk di tengah-tengah pemulihan cederanya Marc Marquez gitu di tengah juga liburan MotoGP. Dan waktu kemarin ya meskipun memang lagi liburan, tapi waktu kemarin kita lihat di instastory-nya Marc Marquez itu dia selalu ngepost dan juga update bagaimana soal pemulihan ya cederanya dari Marc Marquez. Sekarang Marc Marquez juga udah melepas penyangga bahu dan juga lengannya dan Marc Marquez bilang memang untuk pemulihan cederanya ini dia juga harus check up selama 2 minggu sekali. Jadi benar-benar di check up terus udah gitu juga melakukan sejumlah treatment. Kalau waktu kemarin kita lihat di instastory-nya Marc Marquez, dia tuh treatmentnya ada yang seakan-akan dia naik motor gitu ya, dan juga pegangan di stang motor gitu, tapi itu sebenarnya bukan kayak stang motor, itu cuma kayak beban aja gitu ya. Dan merasa seperti naik motor gitu. Ini pun juga untuk melatih otot-otot dan juga mungkin dari pemulihan cederanya lengan ya, lengan dan juga bahunya Marc Marquez. Itu pun juga dibantu sama dari petugas ya atau tim dari tim fisioterapinya Marc Marquez kayak gitu. Dan waktu kemarin juga kita lihat di instastory-nya Marc Marquez itu juga lagi ada di akupunktur gitu ya, bahu dan juga lengan alias bahunya sih, bahunya Marc Marquez. Nah, sedikit soal wawancaranya Marc Marquez di acara DAZN ya. Waktu kemarin itu ada Marc Marquez hadir di acara launching DAZN documentary gitu yang menampilkan bagaimana isinya soal Marc Marquez dan ketika diwawancarai sama salah satu media gitu ya di Spanyol, ini Marc Marquez mengatakan bahwa sebenarnya ternyata setelah meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang gitu ya, dia merasa empty alias kosong gitu. Mungkin karena ini perasaan dari Marc Marquez yang emang udah dia pengen banget gitu ya jadi juara dunia MotoGP 2025 sampai akhirnya dia benar-benar bisa meraih itu dan akhirnya dia merasa oh kayaknya udah puas banget gitu sampai waktu kemarin juga Marc Marquez bilang dia tuh udah kayaknya udah nggak pengen balapan lagi gitu di Indonesia, les di Mandalika. Dan dia juga nggak mau menangin balapan lagi itu katanya Marc Marquez sebenarnya. Tapi kan ya namanya balapan gitu tetap harus dijalanin. Waktu kemarin ya di MotoGP Mandalika ketika gue kesana gitu dan juga gue langsung wawancara sama Marc Marquez, memang ada perubahan ya dari Marc Marquez sendiri gitu. Gue merasakan bahwa ketika di Mandalika, Marc Marquez tuh memang udah nggak mau nge-push gitu ya. Biasanya tuh dia nge-push banget, tapi karena mungkin motornya juga nggak cocok, sirkuit juga nggak cocok sama Marc Marquez, sampai akhirnya dia nggak mau nge-push dan juga nggak mau cedera lagi gitu. Sampai akhirnya gue sempet nanya ke Marc Marquez, ini beneran lu nggak mau nge-push? Padahal kan di Mandalika lu belum pernah menang loh gitu. Terus katanya Marc Marquez waktu itu ya bukannya nggak mau nge-push sih, tapi ya ya gimana gitu udah berusaha tapi kalau misalkan gue nge-push terus takutnya malah cedera gitu malah crash dan juga cedera gue lebih baik untuk ya udah main aman aja gitu itu mungkin juga salah satu yang bisa dikaitin ya maksudnya ada hubungannya juga ternyata waktu itu gitu di Mandalika kondisinya Marc Marquez tuh sudah kayak merasa oke puas dan dia tuh lagi nggak pengen untuk balapan lagi gitu. Tapi tentunya setelah mungkin dia udah nggak balapan ya selama 4 seri gitu ya dia vakum karena dia cedera akibat insiden sama Marco Bezzecchi. Dia akhirnya punya rasa, aduh kayaknya nggak sabaran lagi nih untuk naik motor MotoGP lagi gitu. Makanya akhirnya dia benar-benar mencoba untuk pemulihan dulu nih sampai di 2026 gitu ya supaya bisa lagi oke untuk performanya di tahun 2026. Bahkan waktu kemarin kan di Valencia Test dia lebih memilih untuk
nggak ikutan Valencia tes dulu gitu ya, dan dengerin apa kata dokternya supaya pemulihannya itu juga berjalan dengan lancar. Oke, segitu dulu teman-teman untuk update MotoGP kali ini. Nantinya gue akan update lagi seputar MotoGP. Oh ya, gue juga mengucapkan turut berduka cita dan juga belasungkawa bagi semua teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat yang terkena bencana banjir dan juga longsor. Semoga ini ada bantuan pemerintah langsung dan juga semuanya berangsur-angsur pulih dan juga berangsur-angsur bangkit lagi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Bye-bye semuanya.